Nasi cokot kuning isi serundeng cocok buat ide jualan. Nasi kuningnya gurih, serundengnya enak. Dijamin satu bungkus pasti mau nambah lagi. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya? Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi kuning cokot isi serundeng. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan? Simak terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo kita segera mulai, ikutin terus videonya hingga selesainya nanti. Saya akan buat dulu nasi kuningnya ya, teman semua. Di sini sudah ada 1 kg beras untuk membuat nasi kuningnya. Dan yang pasti beras ini beras yang baik ya, yang kualitas terbaik supaya nanti nasi kuningnya jadinya itu bisa bagus ya, bisa pulen gitu. Dan beras ini sudah dicuci bersih ya, siap untuk dimasak. Saya akan aron dulu berasnya ya. Terlebih dulu saya tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi. Minyaknya sudah panas, ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Sambil saya tambahkan serai yang sudah digeprek, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, kemudian ada daun salam. Ditumis-tumis sampai semua bahan ini mengeluarkan aroma yang harum. Jadi untuk nasi kuningnya ini saya membuatnya dengan sistem aron ya teman semua. Aromanya sudah harum sekali, bawang putih dan semua bahan yang dimasukkan. Saya akan masukkan santan ya. Santan ini 1200 ml ya teman semua, dari 1 butir kelapa. Jadi nanti benar-benar nasi kuningnya itu rasanya gurih gitu ya. Kemudian saya tambahkan pandan wangi. Pandannya ini memang banyak ya teman semua, supaya memang nasinya kuning yang nanti wangi gitu ya. Kemudian saya masukkan sekali garamnya dan kunyit bubuk ya teman semuanya. Diaduk-aduk sampai merata dan ditunggu sampai mendidih ya. Santannya sudah mendidih ya teman semua. Saya akan masukkan beras yang dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Oke, saya masukkan semuanya. Oke, sambil diaduk-aduk, mengaduknya pelan-pelan saja ya teman semua, supaya berasnya ini tidak patah-patah. Ditunggu sampai susut, sampai santannya ini diserap oleh berasnya. Santannya sudah mulai susut ya teman semuanya. Jangan lupa kalau sudah seperti ini, apinya dikecilkan sambil diaduk-aduk yang bagian bawah supaya tidak gosong ya teman semua. Nah, ini sebentar lagi saja sudah cukup, karena tidak perlu sampai susut dan sampai kering begitu ya. Masih ada basah-basah santannya begini. Apinya kecil saja, jangan lupa supaya tidak gosong. Sudah cukup seperti ini ya teman semuanya. Santannya sudah diserap sama berasnya. Saya matikan dulu apinya. Nah, kemudian ini tunggu dingin. Saya kasih lubang di tengahnya ya, supaya uap panasnya ini bisa naik ke atas dan cepat dinginnya. Selanjutnya beras yang sudah diaron saya kukus ya teman semuanya. Air di dalam dandangnya ini sudah mendidih ya. Dan daun pandan, serai, daun salam ikut dikukus ya, karena aromanya ini masih kuat, jadi supaya nasi kuningnya juga aromanya sedap ya. Nasi aronnya sudah masuk semuanya ya ke dalam dandangnya. Ini saya ratakan dulu permukaannya. Oke, sudah rata. Saya akan tutup dandangnya dan dikukus selama 45 menit ya teman semuanya. Jadi ditunggu 45 menit ke depan. Sudah 45 menit, nasi kuningnya ini sudah matang ya teman semua.
Saya buka dulu tutup dandangnya. Aromanya sedap banget teman semuanya. Ini saya akan angkat, tapi saya matikan dulu apinya ya, karena memang panas. Untuk membuat serundeng kelapa gurih manis, di sini saya sudah sediakan setengah butir kelapa parut ya. Dan kelapanya ini setengah tua, jadi jangan terlalu tua atau terlalu muda, nanti jadinya kurang bagus. Kemudian diparut singkat atau diparut memanjang ya, supaya kalau jadi serundeng itu masih kelihatan tekstur dari kelapa parutnya itu bisa cantik gitu ya. Saya haluskan dulu ya bahan untuk bumbunya serundeng kelapa gurih manis. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kemiri yang sudah disangrai. Sekarang saya mulai masak serundeng kelapa gurih manis ya. Saya masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, sambil ditumis-tumis, saya akan masukkan ada daun salam, kemudian daun jeruk purut, ketumbar bubuk, garam, kaldu jamur. Kemudian saya tambahkan gula merah ya teman semuanya. Ini agak banyak karena memang serundeng kelapa gurih manis ya judulnya, jadi gula merahnya agak banyak. Ditumis-tumis sampai gula merahnya ini juga menyatu dengan bumbu yang lain ya. Bumbunya sudah matang ya teman semuanya. Gula merahnya juga sudah menyatu dengan bahan yang lainnya. Saya akan masukkan kelapa parutnya ya. Sambil diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa apinya kecil saja ya teman semua, supaya tidak gosong. Jangan ditinggal kalau sudah masuk kelapanya, terus diaduk-aduk sampai serundengnya ini matang ya. Diaduk-aduk terus ya sampai kelapanya ini tercampur rata dengan bumbunya ya. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman semua, kelapa dan bumbunya. Tapi diaduk-aduk terus, ditunggu sampai serundengnya ini kering ya teman semua. Jangan lupa apinya tetap kecil dan diaduk-aduk terus ya sampai matang, sampai kering, supaya matangnya merata ya. Jadi tidak boleh ditinggal, harus terus diaduk sampai matang ya. Serundengnya sudah setengah kering ya teman semuanya. Terus diaduk-aduk dengan api kecil sampai benar-benar kering serundengnya ini ya teman semua. Jadi benar-benar harus sabar karena tidak boleh ditinggal. Harus terus diaduk-aduk sampai matang seperti yang kita mau ya, sampai kering serundengnya. Sudah hampir matang ya teman semua serundengnya. Tapi masih tunggu sebentar lagi, sedikit lagi sampai benar-benar ini kering ya. Serundeng kelapanya sudah matang, sudah kering ya teman semua. Bisa dilihat tekstur dari kelapanya ini bagus karena diparut memanjang tadi ya. Oke, serundeng kelapa gurih manisnya sudah jadi ya. Sekarang saya mulai membungkus nasi kuning cokot isian serundeng ya teman semua. Saya menggunakan cetakan dengan diameter 10 cm. Saya kasih nasinya dulu sedikit saja atau secukupnya ya teman semua. Nah, sudah cukup sekian. Kemudian saya kasih serundengnya di bagian tengah ya. Jadi serundengnya ini di tengah, setelah nasi kasih serundengnya.
Nah, saya ratakan sampai nanti serundengnya itu bisa kelihatan sebagian dari samping ini kelihatan serundengnya ya. Maka itu saya kasih di tepinya ini harus ada serundengnya. Didorong ke tepi secukupnya saja ya teman semua. Kalau kurang ya bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing saja. Kayaknya sedikit lagi. Oke, kemudian saya tutup dengan nasi kuning lagi. Sambil ditekan-tekan ya teman semua nasinya ini, supaya nanti tidak ambiar pada saat ditaruh di kertasnya. Nah, bisa kelihatan ya dari samping ya, cantik ya serundengnya kelihatan. Kalau dikira sudah cukup padatnya, ini sudah cukup. Kemudian saya taruh di kertas bungkus McD ya teman semua. Ini dapat di tengah-tengahnya. Ada, jangan terbalik, ini bagian yang mengkilat ini ada di dalam ya, supaya nasinya tidak lengket. Saya tutup satu sisi, kemudian satu sisinya lagi kemudian dari satu ujungnya kita lipat ya. Ini batasnya nasi di sini, kemudian sisa kertasnya ini kita lipat ke dalam. Sebelah kiri juga kita lipat ke dalam. Kalau dirasa sudah cukup, kemudian kita lipat ke belakang, ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisi yang satunya lagi juga ya, sama ya teman semua. Ditekan, diluruskan dulu kertasnya, kurang rapi. Ya. Oke, didorong lagi, dilipat lagi ya, kedua sisinya, sisi kanan maupun sisi yang sebelah kiri, dilipat ke dalam. Kalau dirasa sudah kuat, sudah pas, sudah rapat, kita lipat ke bawah. Jadinya seperti ini teman semua. Oke, saya akan buat lagi, bungkus lagi secukupnya ya. Kita mau membungkus berapa banyak. Nasi coklat kuning isi serundeng cocok buat ide jualan. Nasi kuningnya gurih, serundengnya enak. Dijamin satu bungkus pasti mau nambah lagi. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Nasi coklat kuning isi serundeng ini. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Dan sampai ketemu di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!